Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Reva Ardiani dengan NIM 12202040016 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3 di Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Dan di video kali ini aku membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Jurnalisme Dakwah dengan dosen pengampu Bapak Taufik Hidayat MSOS. Video ini berisi tentang perintah, larangan, dan media jurnalistik. Berikut merupakan ayat-ayat mengenai perintah jurnalistik. Yang pertama, terdapat di Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, Wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Satarudduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Selanjutnya dalam Quran Surat An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka menyebarluaskannya. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Ayat ini mengingatkan agar berita penting dikembalikan kepada orang yang ahli sebelum disebarluaskan. Ini sejalan dengan prinsip jurnalistik modern serta konfirmasi ke sumber terpercaya, karena tidak semua informasi layak langsung dipublikasikan. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini memerintahkan untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Jurnalisme ideal itu bukan cuma menyampaikan fakta saja, tetapi juga memberi manfaat dan edukasi, bukan memperkeruh keadaan. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, ayat ini jelas memerintahkan tabayun atau klarifikasi, dan ini adalah dasar dari fact checking. Jurnalis wajib cek data terlebih dahulu agar tidak merugikan pihak lain atau menyesatkan publik. Ayat ini mengajak dengan cara yang bijak dan baik. Dalam berita, cara menyampaikan itu penting. Bahasa yang santun dan jelas membuat informasi lebih diterima tanpa memicu konflik. Selanjutnya, Quran Surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. artinya, janganlah kamu mendekati menggunakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil.
sekalipun dia berat untukmu. Penuhilah pula janji Allah, demikian itu dia perintah kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Ayat ini menunjukkan perintah yang berlaku adil dalam berkata. Jurnalis harus menimbang, tidak berat sebelah dan tidak memberi ruang pada semua pihak. Selanjutnya dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 18 yang berbunyi, Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ayat ini tentang memilih yang terbaik dari berbagai informasi. Jurnalis itu harus selektif. Tidak semua informasi layak diberitakan dan ada proses penyaringannya. Berikut larangan bagi jurnalis yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30 yang bunyinya, Dzalika wa ma yu'adzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. yang artinya, demikianlah petunjuk dan perintah Allah. Siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Semua hewan ternak telah dihalalkan bagi kamu, kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu dan jauhi pula perkataan dusta. Salah satu ayat yang melarang berkata dusta ini menegaskan bahwa hoaks dan manipulasi berita jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, ayat ini menjelaskan larangan menghina atau merendahkan. Maka, media harus menjaga etika, tidak menjatuhkan martabat seseorang hanya demi konten. Selanjutnya, mengenai media jurnalistik, mengenai hal-hal apa saja yang bisa digunakan atau biasa digunakan oleh jurnalistik. Pertama adalah pena. Terdapat di Quran Surat Al-Alaq ayat 4-5 yang berbunyi, Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pena disebut sebagai alat Allah untuk mengajarkan manusia. Hal ini menunjukkan pentingnya tulisan sebagai sarana penyebaran ilmu dan informasi. Selanjutnya adalah tinta yang terdapat dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku selesai ditulis, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Selanjutnya, kertas terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 7. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtas falamasuhu biaydihim laqala alladziina kafaru in hada illa sihrun mubin. Yang artinya, seandainya kami turunkan kepadamu Nabi Muhammad kitab berupa tulisan pada kertas sehingga mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, pastilah orang-orang kafir itu mengatakan, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Nah, ini disebut sebagai media tertulis.
menunjukkan bahwa sejak dahulu informasi itu terdokumentasi secara fisik. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa semua perbuatan itu tercatat, seperti berita yang terekam. Ilmu Allah diibaratkan seluas tinta lautan, dan simbol bahwa informasi itu luas dan tulisan bisa menjadi salah satu cara untuk merekamnya. Dari ayat-ayat ini kita belajar bahwa menyampaikan informasi bukan cuma soal cepat, tetapi juga soal benar. Jurnalisme dakwah Islam bukan sekedar profesi, tetapi juga amanah. Karena setiap kata yang ditulis dan disebarkan bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia saja, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era semua orang bisa jadi penyampai berita, ayat-ayat ini juga mengingatkan kita bahwa jangan hanya jadi yang paling cepat, tetapi jadilah yang paling benar. Karena informasi itu bisa mengubah cara orang berpikir, bahkan hidup seseorang.